Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pejuang P3K semua. Di video kali ini saya akan lanjut ya membahas mengenai prediksi-prediksi soal P3K untuk tahap 3 besok. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini silahkan like, comment, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang belum lulus di tahap 1 dan 2, silakan lagi mempelajari di video-video yang sudah saya upload ya. Silakan teman-teman buka channel saya, kemudian klik bagian videonya. Di sana sudah banyak sekali video yang saya upload, sudah banyak sekali video yang saya jelaskan mulai dari prediksi-prediksi soal tahap 1 sampai tahap 2. Nah, untuk tahap 3 ini saya akan mencoba membahas lagi ya. Jadi teman-teman sebelum memulai menyimaknya, jadi teman-teman siapkan pulpen ya, sambil menyimak, sambil menulisnya. Karena kalau menyimak saja maka sedikit pengaruhnya terhadap kemampuan kita dalam mengingat soal-soal yang saya tampilkan ini. Kemudian sebelumnya saya memohon maaf ya kepada teman-teman semua karena sudah beberapa minggu saya jarang mengupload video tentang prediksi-prediksi maupun yang berkaitan dengan P3K karena saya ada sedikit kendala dalam waktu untuk menguploadnya ya. Jadi mulai hari ini saya akan ya lanjut mengupload soal-soal prediksi P3K tahap 3 khususnya mata pelajaran seni budaya. Oke, teman-teman kita mulai dengan soal yang pertama. Di soal tahap 2 kemarin, saya mendengar bahwa teman-teman itu mendapatkan soal yang berkaitan dengan yang ada di tampilan monitor ini. Karya seni rupa pada zaman masa prasejarah sebelum Masehi, ya, kemarin itu ditanyakan mengenai karya seni rupa yang ada pada zaman masa prasejarah sebelum Masehi, yaitu apa? Menhir. Jadi menhir itu seperti apa sih? Nah, menhir itu berupa batu ya yang diukir. Jadi diukir seperti yang ada di slide ini. Nah, kemarin tuh banyak sekali contoh-contohnya atau optionnya. Ada patung, kemudian ada candi, kemudian ada lukisan, kemudian ada menhir. Nah, yang jelas karya seni rupa pada zaman masa prasejarah yang benar itu apa? Menhir ya. Lokasi penemuan menhir tercatat di Eropa, Timur Tengah, Afrika Barat, India, dan Korea, serta Nusantara. Ya, teman-teman, ternyata menhir itu ditemukan juga di Nusantara. Para arkeolog melihat bahwa menhir digunakan untuk tujuan religius dan memiliki makna simbolis sebagai sarana penyembahan arwah nenek moyang. Jadi jelas teman-temannya fungsi dari para arkeolog itu menilai bahwa menhir itu digunakan sebagai media atau tujuan untuk religius. Nah, jadi itulah teman-teman jawaban dari nomor 101. Kemudian lanjut ya, nomor 102 ditanyakan mengenai contoh pelukis. Nah, seingat saya, jadi seorang pelukis ya Avandi itu melukis di kanvas dengan cara bagaimana? Nah, di option kemarin itu banyak sekali dengan cara menorehkan kuasnya apa? Dengan cara menuangkan cat air ke dalam ke dalam palet, kemudian dia melukisnya, kemudian ada langsung menggunakan jari, kemudian langsung menumpahkan tinta ke dalam kanvas. Nah, berbagai macam sekali pilihannya. Nah, yang tepat pilihannya cara melukis seorang Avandi yaitu dengan cara pelototan. Yaitu apa maknanya? Jadi Avandi itu dikenal dengan teknik melukisnya yang unik. Yang unik berarti yang berbeda dengan para pelukis lainnya. Biasanya pelukis yang lain itu menggunakan kuas, kemudian menorehnya. Nah, sedangkan Avandi ini yaitu pelototan atau menuangkan langsung cat minyak dari tube ke atas kanvas. Jadi langsung menuangkan cat ke atas kanvas. Nah, dan membentuknya dengan jari-jari tangannya dan langsung membentuk ya,
membentuk cat itu dengan jari-jari tangannya. Ia menyatukan dirinya dengan kanvas dan objek lukisan. Kemudian meluapkan emosinya dalam suatu periode melukis spontan yang cepat. Jadi intinya seorang pelukis Affandi ini cara melukisnya unik, yaitu dengan cara dia mengambil tinta tadi ya, kemudian dia langsung menuangkannya ke dalam kanvas dan membentuknya dengan menggunakan jari sesuai dengan apa yang ada di pikirannya. Makanya ini dilakukan secara spontan ya teman-teman. Makanya seorang Affandi itu, pelukis Affandi itu terkenal dengan aliran apanya? Aliran lukis ekspresionisme. Jadi ekspresionisme itu secara langsung menuangkannya tanpa memikirkan apa yang dia lukiskan. Nah, jadi langsung secara spontan. Jadi contoh seperti ini teman-teman. Jadi terlihat jelas sekali ya hasil lukisan yang artinya potret diri ini ya. Terlihat jelas bahwa ini ada tekstur bentuk dari coretan tangan ya. Kemudian warnanya juga ini warnanya ada yang bagian gelap, kemudian ada bagian terang. Jadi waktu kuliah saya pernah teman-teman mengunjungi Museum Affandi ini ya. Jadi terlihat sekali bahwa di museum itu banyak sekali karya-karya yang dihasilkan oleh seorang Affandi ya. Dengan cara ya menggunakan tangan secara langsung menggunakan tangan secara langsung dalam melukis sebuah karya. Oke. Kita lanjut. Nah, nomor 103. Birama pada tepuk pramuka yaitu birama berapa? Jadi video sebelumnya saya sudah jelaskan teman-teman ya. Birama itu ada berapa? Ketukan itu ada berapa? Ada berapa saja? Ada 2/4, ada 3/4, ada 4/4, kemudian ada 6/8. Semakin tinggi angka dalam biramanya maka temponya semakin lambat. Nah, yang ditanyakan di sini yaitu birama pada tepuk pramuka. Jadi kita tahu teman-teman bahwa tepuk pramuka biramanya itu 2/8. Contohnya itu prok prok prok. Jadi berapa ketukannya? Prok prok prok. Nah, berarti 2 kali ketukan. Berarti 2/4. Jadi saya mencari di berbagai referensi, ternyata birama pada tepuk pramuka itu memang yang benarnya itu 2/4 ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihatnya di slide yang saya tampilkan ini. Oke, teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 104. Ditanya mengenai tempo lagu Bagimu Negeri. Nah, tempo itu banyak sekali saya sudah jelaskan di video sebelumnya, teman-teman. Ada tempo cepat, tempo sedang, tempo lambat, largo. Nah, itu banyak sekali contohnya presto, vivace, ada Gio, itu banyak sekali teman-teman. Nah, untuk tempo lagu Bagimu Negeri ini itu menggunakan tempo sedang atau istilahnya moderato. Saya cari di referensi, ada juga yang mengatakan bahwa dia tuh temponya tempo lambat. Nah, sedangkan saya cari di buku kumpulan lagu-lagu nasional itu, jadi di pojok kanannya itu tertulis bahwa temponya itu moderato, berarti sedang. Nah, berarti jawaban yang benar adalah tempo moderato atau sedang pada lagu Bagimu Negeri. Sedangkan biramanya yaitu 4/4. Jadi jelas teman-temannya. Jika ada jawaban lain silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Kemudian nanti saya akan bahas membahasnya lagi ya. Jadi teman-teman jika ada kesalahan silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut nomor 105. Kayaknya panjang penjelasannya nih. Pertanyaannya pendek tapi penjelasannya sangat panjang. Lagu ditanyakan kemarin di tahap 2 yaitu lagu Cincang Keling menggunakan, ini tipe teman-temannya. Lagu Cincang Keling menggunakan tangga nada apa? Ya, jawabannya di opsinya kemarin banyak sekali. Ada menggunakan tangga nada slendro, ada pelok, kemudian banyak sekali. Kemudian ada pentatonis, ada diatonis, ada kromatis, banyak sekali teman-teman. Nah,
Lagu Cincang Keling itu lagu daerah yang berasal dari Jawa Barat. Jadi lagu Cincang Keling itu menggunakan tangga nada selendro ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya, apa sih selendro itu? Oke, sekarang saya akan bahas. Jadi tangga nada itu dibagi secara umum dibagi menjadi 3. Ada tangga nada diatonis, kemudian ada tangga pentatonis, ada tangga nada pentatonis, kemudian yang ketiga itu ada tangga nada kromatis. Nah, yang pertama dulu, tangga nada diatonis itu dibagi menjadi 2, ada minor dan ada mayor. Saya tidak membahas di soal yang ini karena di soal sebelumnya sudah saya bahas teman-teman. Silahkan buka teman-teman soal sebelumnya. Yang sekarang saya akan membahas tangga nada pentatonis. Nah, tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang memiliki 5 nada yang berbeda di dalam satu oktav. Kemudian tangga nada pentatonis itu dibagi menjadi 2. Ada tangga nada belok, kemudian ada tangga nada selendro. Apa sih tangga nada belok itu? Yaitu karakter nada yang menyenangkan dan memiliki kesan hormat. Memiliki 5 nada dengan perbedaan jarak cukup besar, yaitu do, mi, fa, sol, si. Jadi perbedaan jaraknya cukup besar ya, tangga di 5 nadanya memiliki perbedaan jaraknya cukup besar dari do, re, mi, fa, so, la, si. Jadi contohnya lagu yang bernada pelok yaitu Bikti Tukun dari Jawa Tengah, kemudian lagu Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Nah, sedangkan apa sih tangga nada selendro dari jawaban yang di atas? Yaitu karakter nada yang menyenangkan dan lincah. Memiliki 5, sorry ya, ini tipe ya. Bukan 55 tapi 5. Memiliki 5 nada dengan jarak yang cukup kecil ya. Kalau selendro itu memiliki jarak ya nada cukup kecil, sedangkan pelok tadi memiliki jarak cukup besar. Jadi berbanding terbalik dengan pelok. Memiliki jarak yang cukup kecil yaitu do, re, mi, fa, sol, la. Jadi jaraknya agak cukup kecil di sini. Contoh lagunya yaitu Lir-Ilir dari Jawa Tengah, kemudian Teka Teripana. Nah, ini tadi Cincang Keling berasal dari Jawa Barat yang menggunakan tangga nada selendro. Kemudian Cublak-Cublak Suweng dari Jawa Tengah, kemudian terakhir itu Karaban Sabar dari Jawa Tengah. Jadi itulah jawaban dari lagu Cincang Keling, yaitu menggunakan tangga nada selendro. Jadi teman-teman juga jangan lupa mengingat ya lagu-lagu daerah yang lain juga ini, siapa tahu untuk tahap 3 besoknya ditanya mengenai eh, tangga nada lagu Lir-Ilir dari Jawa Tengah apa. Jadi teman-teman langsung mengingatnya. Kemudian Cublak-Cublak Suweng dari Jawa Tengah menggunakan tangga nada apa. Kemudian Gundul Pacul menggunakan tangga nada apa. Jadi jelas di sini teman-teman saya sudah menampilkan contoh-contoh lagu daerah dan menggunakan tangga nada apa. Oke, kita lanjut. Nah, ini lagi. Kayak ini soalnya itu sering keluar ya teman-teman, baik di tahap 1, tahap 2 maupun tahap 3, insya Allah tahap 3 besok. Karena prediksi-prediksi yang saya tampilkan ini kemungkinan keluar itu 80% ya teman-teman ya. Oke, kita bahas. Nomor 106, alat musik Rapai berasal dari daerah mana? Nah, kemarin itu banyak sekali pilihannya. Ada Sumatera Barat, ada Aceh, ada Nusa Tenggara Barat, nah, ada NTT. Nah, kalau NTT kan Sasando. Nah, bagaimanakah alat musik Rapai itu? Yaitu alat musik yang berasal dari Aceh yang terbuat dari bahan dasar berupa kayu. Ini kayu bagian hitam, teman-teman. Dan kulit sapi atau kambing. Tapi kalau kulit sapi ya mungkin mirip ya ini karena dia agak kekuningan. Kemudian bentuk alat musik ini seperti rebana dengan warna dasar hitam dan kuning muda. Jadi alat musik ini sejenis instrumen musik perkusi ya. Musik perkusi yang berfungsi sebagai pengiring kesenian tradisional, dan alat musik ini termasuk alat musik ritmis. Jadi alat musik Rapa ini berasal dari Aceh yang berfungsi sebagai pengiring kesenian, dan alat musik Rapa ini termasuk alat musik apa? Ritmis. Jadi kalau alat musik pukul dengan cara dimainkan dengan cara dipukul, dan alat musik ini termasuk alat musik ritmis. Jadi bukan melodis ya teman-teman, apalagi bukan harmonis. Jadi tepatnya alat musik ritmis. Jadi kita lanjut dengan 107.
Nah, di soal tahap 2 kemarin ya ditanya mengenai kesenian jatilan. Nah, kesenian jatilan merupakan kesenian yang telah lama dikenal oleh masyarakat kota Yogyakarta dan sekitarnya, bahkan juga di wilayah Jawa Tengah. Jadi, kesenian jatilan juga dikenal dengan nama kuda lumping atau jaran kepang dan kuda kepang. Jadi, seingat saya, soal tahap 2 kemarin ditanya mengenai kesenian jatilan. Nah, kesenian jatilan ini ya menggunakan properti apa? Menggunakan properti apa? Jadi jelas di sini menggunakan properti kuda-kudaan atau kuda mainan atau kuda lumping. Jadi kemarin banyak sekali optionnya. Ada menggunakan tongkat, kemudian ada menggunakan payung, ada menggunakan kipas, ada menggunakan kuda-kudaan atau kuda lumping. Jadi jawaban yang benar adalah kesenian jatilan itu menggunakan properti kuda-kudaan atau kuda lumping. Nah, untuk penjelasannya, pagelaran kesenian ini dimulai dengan tari-tarian oleh para penari yang gerakannya sangat pelan, tetapi kemudian gerakannya perlahan-lahan menjadi sangat dinamis, ya, mengikuti suara gamelan yang dimainkan. Kemudian gamelan untuk mengiringi jatilan ini cukup sederhana, hanya terdiri dari drum, kemudian kendang, kenong, gong, dan slompret. Jadi slompret ini mirip seperti trompet ya teman-teman. Yaitu seruling dengan bunyi melengking. Kemudian lagu-lagu yang dibawakan dalam mengiringi tarian jatilan ini biasanya berisikan himbauan agar manusia senantiasa melakukan perbuatan baik. Jadi nilai spiritualnya atau nilai sosialnya. Manusia senantiasa melakukan perbuatan baik dan selalu mengingat pada Sang Pencipta. Jadi ada nilai spiritualnya. Namun ada juga yang menyanyikan lagu-lagu yang lain ya. Jadi itulah penjelasan dari kesenian jatilan. Jadi kesenian jatilan ini berasal dari ya kota Yogyakarta dan sekitarnya, bahkan dikenal di wilayah Jawa Tengah. Jadi kesenian jatilan ini menggunakan properti apa? Ya, menggunakan properti kuda-kudaan atau kuda lumping. Jadi jelas ini teman-teman, jangan sampai teman-teman lupa ya dengan kesenian jatilan ini. Siapa tahu besok ditanya mengenai asal dari kesenian jatilan. Kalau tahap 2 kemarin ditanya mengenai propertinya. Siapa tahu di tahap 3 ini ditanya mengenai tarinya berasal dari mana, kemudian penarinya menggunakan pola lantai apa, kemudian penarinya jumlahnya berapa. Nah, kemudian penarinya perempuan atau laki-laki. Jadi teman-teman harus mencari jawaban itu sedetail mungkin. Kemudian lanjut nomor 108 ya. Ditanya mengenai Gening Sriwijaya. Merupakan lagu dan tarian tradisional masyarakat Kota Palembang, Sumatera Selatan. Melodi lagu Gening Sriwijaya diperdengarkan untuk mengiringi tari Gening Sriwijaya, baik lagu maupun tarian. Ini menggambarkan keluhuran budaya, kejayaan, dan keagungan kemaharajaan Sriwijaya yang pernah berjaya mempersatukan wilayah Barat Nusantara ya. Jadi soal di tahap 2 kemarin ya ditanya mengenai tari Gening Sriwijaya ini berasal dari mana? Nah, jadi jelas teman-teman berasal dari Palembang atau Sumatera Selatan. Jadi siapa tahu di tahap 3 besok tidak ditanya mengenai daerahnya ya, melainkan mengenai menggunakan pola lantai apa, nah, kemudian menggunakan properti apa dalam tariannya, kemudian jumlah penarinya berapa, apa makna dalam tarian tersebut. Nah, jadi teman-teman harus mencari sedetail mungkin jawaban yang kemungkinan keluar di tahap 3 besok. Di video sebelumnya juga saya sudah bahas kalau di tahap 1 kemarin tuh ditanya mengenai makna dari tari Gening Sriwijaya. Sedangkan di tahap 2 ini ditanya mengenai tari Gening Sriwijaya itu berasal dari daerah mana. Nah, lihat perbedaan soalnya itu tetapi masih menggunakan kata kunci Gening Sriwijaya. Siapa tahu di tahap 3 besok ditanya mengenai pola lantainya. Oke, kita lanjut nomor 109.
alat yang digunakan dalam pembuatan patung dengan bahan dasar kayu jati dan kayu mahoni, yaitu apa? Alat apa? Jadi perlu teman-teman ketahui di modul P3K yang dikeluarkan oleh Kemendikbud juga, di sana sudah dijelaskan bahwa bahan dasar dalam pembuatan pembuatan patung itu ada tingkatannya, ada yang lembek ya, kemudian ada yang sedang, kemudian ada yang keras. Nah, di sini ditanyakan mengenai bahan dasar kayu jati dan kayu mahoni. Perlu teman-teman ketahui kayu jati dan kayu mahoni itu yaitu bahan dasar dalam pembuatan kayu yang sangat keras sekali. Berarti membutuhkan alat-alat yang sangat kuat, yang sangat kuat juga, yaitu pahat dan alat ukir. Jadi di slide ini sudah saya tampilkan contoh-contoh pahat ya. Ya, dengan jenisnya berbeda, dengan fungsi-fungsi yang berbeda. Kemudian di sebelah kanan ini juga ada alat ukir nama. Jadi alat ukir untuk mengukir kayu yang bahan dasarnya yang bisa kita kategorikan yang sangat keras sekali, itu kayu jati dan kayu mahoni. Di optionnya kemarin tuh banyak sekali pilihannya. Ada menggunakan butir, ada menggunakan pahat saja, ada menggunakan alat ukir saja, dan yang lebih tepatnya itu jawabannya itu menggunakan pahat dan alat ukir. Jadi seperti teman-teman jawabannya. Jadi teman-teman juga harus mempelajari juga bahan dasar yang sedang menggunakan alat apa. Jadi nggak mungkin dia menggunakan alat yang digunakan untuk bahan keras. Jadi teman-teman baca di modul P3K yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Oke, kita lanjut nomor 110 ya. Nah, ini sangat gampang sekali bagi yang mengajar SMP, jenjang SMP kelas 8 pasti tidak asing lagi dengan materi yang satu ini, yaitu bernyanyi secara unisono. Yang kemarin ditanyakan bernyanyi satu suara secara berkelompok, yaitu bernyanyi apa? Jadi di optionnya ada bernyanyi akapela, kemudian ada bernyanyi solo, kemudian ada bernyanyi unisono. Jadi jawaban yang tepat yaitu bernyanyi secara unisono. Unisono itu seperti paduan suara. Apa itu unisono? Bernyanyi satu suara tapi secara berkelompok. Itulah pengertian dari bernyanyi secara unisono. Oke, kita lanjut nomor 111. Ditanyakan mengenai alat musik mandolin. Berapakah jumlah dawai atau senar pada alat musik mandolin? Jadi teman-teman bisa melihatnya di sini ada berapa bagian untuk menyetem gitar. Berarti jumlah senar gitar berdasarkan jumlah bagian nyetem ini. Kalau di sini ada 8, otomatis ya jumlah senarnya ada 8 ya. Setelah saya diskusi dengan teman-teman juga, ada yang jawabannya 6 juga, ada yang jawabannya 8 juga, ada jawaban yang 10 juga. Jadi setelah saya cari jawaban yang tepat, ternyata jumlah alat musik mandolin itu berjumlah 8 senar. Alat musik mandolin adalah sebuah alat musik petik tradisional yang mempunyai senar dan dimainkan seperti biola. Sering dipakai untuk mengiringi tari rudat dan lagu-lagu tradisional. Jadi alat musik ini dapat dipadukan dengan alat musik lainnya untuk mengiringi lagu tradisional. Cara bermain alat musik ini, alat musik mandolin maksudnya mirip dengan gitar. Kalau gitar itu dipetik, berarti mandolin juga dipetik. Kemudian jumlah senar alat musik ini ya berbeda dengan gitar. Berarti ada kata kuncinya berbeda. Berarti kalau jika ada kata kunci berbeda, berarti jumlah senar pada alat musik mandolin itu selain dari 6. Kemungkinan di atasnya ada 8, ada 10. Ternyata di sini jumlah bagian untuk menyetemnya ada 8. Lihat teman-teman di slide ini. Berarti bisa kita simpulkan bahwa alat musik mandolin itu memiliki 8 senar. Jadi sudah jelas teman-teman ya. Kemudian alat musik ini berasal dari Italia. Jadi itulah jawaban berapakah dari pertanyaan jumlah
alat senar dalam alat musik mandolin. Jadi ada 8. Oke, kita lanjut nomor 112. Alat musik mirip bukan musim ya, musik ya. Jadi salah saya menulisnya. Alat musik yang mirip dengan cangkang kerang yaitu alat musik apa? Nah, di soal tahap 2 kemarin ya ditanyakan mengenai alat musik ini yang mirip dengan cangkang kerang. Kemudian optionnya ada apa? Maracas, kemudian ada fu. Nah, ada fu itu kerang juga, tapi berasal dari Papua, tapi dengan cara ditiup. Sedangkan itu kalau alat musik fu. Sedangkan maracas itu digoyang atau dipukul. Kemudian ada pilihannya kastanyet, kemudian ada pilihannya biola atau lupa saya. Jadi yang jelas alat musik yang mirip cangkang kerang itu kastanyet. Kastanyet ini menghasilkan bunyi atau suara tanpa nada, sebab merupakan jenis alat musik ritmis ya. Jadi kastanyet ini merupakan alat musik ritmis yang suaranya mirip seperti suara tepuk tangan dan cuman saja suaranya lebih keras dari tepuk tangan. Jadi contohnya seperti itu teman-teman. Jadi sangat jelas sekali alat musik kastanyet ini mirip seperti cangkang kerang ya, terdiri dari 2. Nah, ada 2 seperti bulatan kemudian ditepuk seperti tepuk tangan. Kemudian fungsi dari alat musik ritmis termasuk alat musik kastanyet ini yaitu untuk koreografi ya, kemudian yang kedua untuk mengiringi lagu yang memiliki melodi, kemudian harmonisasi yang indah, kemudian mengatur jalannya irama, kemudian fungsi lainnya yaitu mengatur tempo ya, kastanyet ini mengatur tempo, kemudian fungsi yang terakhir yaitu pengarah irama lagu. Jadi itulah 6 fungsi dari alat musik kastanyet. Oke, kita lanjut teman-teman nomor 113 ya. Ditanyakan masih mengenai kastanyet. Kalau nggak salah saya ingat kemarin pertanyaan tentang alat musik kastanyet ini secara berurutan. Mulai dari alat musik ini berasal dari mana, kemudian alat musik yang mirip cangkang kerang itu disebut alat musik apa, dan yang terakhir cara memainkan alat musik kastanyet. Itu tepat pada pertanyaan 113. Cara memainkan alat musik kastanyet yaitu alat musik ini terdiri dari sepasang keping kayu ya. Kayu keras berbentuk cekung atau gading gajah. Kastanyet ini dimainkan dengan cara, perhatikan teman-teman. Kastanyet ini dimainkan dengan cara meletakkannya di tangan kiri ya, di tangan kiri teman-teman ya. Lalu tangan kanan menepuk tangan kiri yang memegang kastanyet. Jadi caranya meletakkan di tangan kiri ya. Lalu tangan kanannya menepuk tangan kiri yang memegang kastanyet tadi. Jadi itulah cara memainkan alat musik kastanyet. Sekarang kita masuk soal nomor 14. Nah, ditanyakan kemarin mengenai cara memainkan alat musik recorder. Jadi teman-teman alat musik recorder ini seperti yang saya tampilkan di slide ini ya. Jadi alat musiknya itu dimainkan dengan cara ditiup. Nah, langkah-langkah atau cara memainkan alat musik ini ya. Yang pertama, letakkan lubang tiupan di antara 2 bibir. Usahakan jangan terlalu masuk atau keluar. Jadi disesuaikan saja bagian untuk meniup ini ya, agar tidak terlalu masuk ke dalam atau tidak terlalu pinggir atau luar, disesuaikan saja. Kemudian yang kedua yaitu tangan kiri memegang bagian badan atas ya, memegang bagian badan atas recorder. Kemudian setiap jari menutup lubang yang diinginkan sesuai dengan kunci yang dimainkan atau lagu yang dimainkan. Kemudian yang ketiga yaitu tangan kanan memegang bagian badan bawah recorder dengan tugas setiap jari menutup lubang yang diinginkan. Kemudian yang keempat yaitu cara memainkannya
Langkah yang keempat yaitu posisi recorder diarahkan ke depan dengan sudut 30 sampai 45 derajat. Kemudian posisi badan tegak dan menghadap ke depan. Kemudian pernapasan yang digunakan dalam meniup adalah diafragma. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa pernapasan itu dibagi menjadi 3. Ada pernapasan perut, pernapasan dada, dan pernapasan diafragma. Salah satu dari 3 pernapasan yang baik digunakan dalam memainkan alat musik recorder ini yaitu diafragma. Jadi diafragma ini pernapasan yang baik juga digunakan dalam bernyanyi. Kemudian yang terakhir itu tiupan recorder dengan ucapan tu, bukan hu atau ku. Jadi bukan hu atau ku. Jadi teman-teman tuh ketika meniup alat musik recorder dengan ucapan tu ya, bukan hu. Nanti jadi ini pengecoh yang ada di dalam soal P3K di tahap 2 kemarin. Jadi teman-teman harus mengingatnya ya. Ucapan tu bukan hu atau ku. Kemudian penjelasan lebih lengkapnya cara memainkan alat musik recorder ini di modul belajar mandiri P3K seni budaya khususnya di cabang seni musik di halaman 121. Oke, kita lihat coba ya. Nah, ini contoh, ini merupakan modul belajar mandiri ya yang dikeluarkan oleh Kemendikbud seni budaya khususnya cabang seni musik. Kita cari halaman 121. Nah, di sini memainkan alat musik recorder ya, yang terdiri dari F bass, C tenor dan C sopran dan F sopranino. Nah, di sini jenis-jenis recorder. Kemudian ini bagian-bagian recorder teman-teman ya, ada kepala, bagian kepala, kemudian ada bagian kakinya, kemudian ada bagian badannya. Jadi dibagi menjadi 3 ya. Kemudian di sini secara keseluruhan nampak bagian recorder. Jadi nomor 1 ini bagian kepala ya, nomor 1 ini bagian kepala. Kemudian yang kedua bagian badan, yang ketiga bagian kaki ya. Kemudian di sini ada lubang nada. Nah, di sini mulai dari nomor 7 ini lubang nada 1 dan sebagainya. Teman-teman bisa membacanya lebih lengkap di modul ya P3K yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Inilah contoh lengkapnya. Teman-teman bisa membacanya. Oke, kita lanjut. Nomor berikutnya yaitu nomor 115. Ditanyakan mengenai bentuk motif batik kawung berbentuk geometris seperti bentuk buah kawung dengan komposisi dan harmonis. Kemarin kalau nggak salah ditanyakan mengenai motif kawung itu berasal dari daerah mana. Kemudian yang itu tahap 1. Kemudian tahap 2-nya ditanya mengenai makna dari motif batik kawung. Nah, kemudian yang ketiga ya, siapa tahu ditanyakan mengenai maknanya juga atau ditanyakan mengenai daerahnya. Jadi teman-teman harus menguasainya. Jadi motif kawung merupakan motif yang berbentuk berupa bulatan mirip buah kawung atau buah aren yang ditata rapi secara geometris. Motif batik ini berasal dari daerah Jogja yang artinya kesempurnaan, kemurnian, dan kesucian. Jadi inilah contoh dari motif batik kawung yang berasal dari Jogja yang artinya kesempurnaan, kemurnian, dan kesucian. Jadi bentuknya geometris. Jadi geometris itu artinya sama antara sebelah bagian kanan dan bagian kirinya. Jadi teman-teman di video sebelumnya sebenarnya sudah saya jelaskan juga mengenai motif batik kawung ini. Nah, selanjutnya nomor 116 ya. Pasangan warna komplementer warna hijau ditanyakan di tahap 2 kemarin mengenai warna komplementer warna hijau. Menurut teori warna Frank, yaitu warna apa? Jadi warna komplementer itu warna yang sejajar dengan warna yang sejajar ya. Contohnya kemarin ditanya mengenai warna hijau. Nah, komplementer atau warna hijau itu berbanding lurus dengan warna apa? Nah,
warna merah. Kemudian warna kuning berbanding lurus dengan warna apa? Warna ungu. Kemudian warna biru berbanding lurus dengan warna apa? Warna orange. Jadi ingat, warna komplementer itu adalah warna yang sejajar dengan warna yang ditanyakan. Nah, bagaimana besok kalau ditanya mengenai warna komplementer ini sedangkan kita tidak tahu tidak menghafal lingkaran warna. Jadi teman-teman membuat segitiga aja, segitiga warna dasar. Letakkan secara bentuk segitiga. Merah, kuning, biru. Jadi teman-teman membuat lingkaran warna dengan menggunakan warna dasar dulu. Kemudian teman-teman mencampur antara warna primer tadi, misalnya kuning dengan biru menghasilkan warna hijau. Kemudian kuning campur merah menghasilkan warna orange. Atau merah campur warna biru menghasilkan warna ungu. Jadi begitulah cara membuat lingkaran warna kalau jika ditanyakan besok. Karena belum tentu kita menghafal lingkaran warna ya. Jadi teman-teman bisa membuatnya menggunakan warna dasar dulu. Oke. Kita lanjut ya, sebelum kita lanjut ada penjelasan tambahan mengenai warna analogus, yaitu 3 kelompok warna yang terlihat sama dan mirip ya, tetapi sebenarnya memiliki perbedaan. Terlihat sama dan mirip tetapi memiliki perbedaan. Dengan artian posisi warna yang saling bersebelahan dan masih dalam satu rumpun yang sama. Lebih jelasnya lagi, warna analogus ialah warna yang masih berdekatan. Misalnya warna merah, warna orange kemerahan, kemudian warna orange. Jadi teman-teman di slide ini sudah saya tampilkan contoh gambar warna analogus. Contohnya yaitu warna merah, kemudian warna merah orange kemerahan, kemudian warna orange. Kemudian warna kuning ya, warna kuning kehijauan, kemudian warna hijau. Inilah merupakan contoh warna analogus ya. Jadi teman-teman bisa melihatnya di slide ini contoh analogus. Warna analogus yaitu warna yang masih berdekatan. Kemudian lanjut nomor 117 ya. Di soal P3K tahap 2 kemarin ditanyakan mengenai langkah-langkah. Di soal tahap 2 kemarin banyak sekali ditanyakan mengenai langkah-langkah cara membuat patung, kemudian cara menggambar model, cara membuat poster, cara menggambar ilustrasi, cara membuat patung fiberglass dan sebagainya. Nah, kemudian di langkah-langkahnya itu di option itu sangat singkat-singkat sekali teman-teman, tidak terlalu detail langkah-langkahnya. Di sini saya membuat dua versi langkah-langkah dalam menggambar model. Kalau di soal kemarin hanya ada 3 aja, 3 langkah-langkah saja, yaitu pertama menentukan objek model, kemudian membuat sketsa, kemudian yang terakhir itu finishing, tahap terakhir. Apa itu finishing? Yaitu mewarnai dan menegaskan objek. Apa tujuan menegaskan objek? Agar setelah kita menggambar dan mewarnai, kemudian kita menegaskan objek dengan cara menebalkan agar objek atau gambar yang kita hasilkan nampak seperti 3 dimensi. Itulah contoh langkah-langkah menggambar model versi yang pendek ya, yang singkat. Sedangkan di sini saya tampilkan juga tahap menggambar model versi lengkapnya. Yang pertama mempersiapkan media. Apa tuh media teman-teman? Media itu alat dan bahan. Jadi alat dan bahan, alatnya dalam menggambar model contohnya pensil, penghapus dan sebagainya. Sedangkan bahan contohnya kertas sketchbook atau buku gambar ukuran A3 atau A4. Kemudian contoh objek, itulah yang disebut dengan bahan. Kemudian yang kedua itu menentukan objek ya, menentukan objek yang akan digambar. Kemudian membuat sketsa membuat sketsa kasar menggunakan pensil HB atau H dengan cara menggores secara tipis. Kemudian yang keempat yaitu mengarsir sketsa yang kita buat tadi, kemudian membuat detail dan mewarnai gambar, dan yang terakhir itu merapikan detail gambar atau finishing, mewarnai dan menegaskan objek. Itulah tahap menggambar model versi lengkapnya. Jadi teman-teman jika ada kekeliruan dalam langkah-langkah ini bisa teman-teman tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya nomor 118 ditanyakan mengenai langkah-langkah cetak saring atau screen pada kertas manila. Nah, di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa langkah-langkah yang ditampilkan di soal prediksi di soal tahap 2 kemarin sangat singkat sekali, jadi tidak terlalu detail. Di sini saya menampilkan dua versi.
Ada langkah-langkah secara singkatnya, dan ada langkah-langkah secara lengkapnya. Yang pertama saya akan membahas secara singkatnya langkah-langkah cetak saring atau screen pada kertas manila, yaitu pertama mendesain gambar pada screen, kemudian meletakkan screen di atas kertas manila tadi, ya. Kemudian meratakan tinta sablon pada screen menggunakan rakel dengan cara digosok dengan arah atas bawah. Kemudian hasil screen sudah jadi. Itu versi pendeknya, versi singkatnya. Sekarang versi lengkapnya, cara membuat screen printing. Yang pertama, siapkan tinta, cat, screen, rakel, kaos atau kertas tadi, dan papan. Kemudian campurkan obat afdruk hingga rata. Kemudian oleskan obat afdruk ke atas screen secara tipis dan merata, dan keringkan menggunakan hair dryer. Kemudian taruh kertas film yang berisi desain sablon ke atas screen dengan posisi terbalik. Kemudian letakkan kaca di atas film. Kemudian jemur di bawah sinar matahari. Lepaskan kertas film pada screen dan cuci screen tersebut menggunakan semprot. Kemudian cuci screen agar bersih dan keringkan. Ya. Keringkan hingga screen siap untuk digunakan lagi. Itulah langkah-langkah membuat screen, ya, baik pada kertas manila maupun pada kaos. Jadi inilah langkah versi lengkapnya. Ya, sekarang kita lanjut nomor 19. Ditanyakan mengenai langkah-langkah menggambar ilustrasi. Atau ilustrasi ini lebih merinci lagi komik, karena menggambar ilustrasi itu dibagi menjadi beberapa jenis. Berdasarkan buku paket kelas 8, ya. Seni budaya, ada kartun, ada karikatur, ada komik yang kita akan bahas sekarang. Kemudian ada ilustrasi karya sastra dan ada fignet. Kemarin ditanyakan mengenai gambar ilustrasi, langkah-langkahnya gambar ilustrasi khususnya pada ilustrasi komik. Jadi ada dua versi ya teman-teman, langkah-langkahnya ada versi singkat, kemudian ada versi lengkapnya. Sekarang saya akan bahas. Langkah-langkah yang pertama yaitu membuat ide, ya, gagasan atau cerita. Jadi awal dalam membuat komik yaitu harus menentukan tema, kemudian membuat ide, ya, ide atau gagasan cerita. Setelah gagasan atau cerita sudah selesai, kita mengubah, ya, ide atau cerita yang kita buat itu menjadi sebuah gambar. Nah, ada disebut dengan sketsa. Setelah sketsa baru kita finishing. Finishing itu antara lain yaitu mewarnai, kemudian menegaskan objek-objek pada sketsa. Jadi itu langkah-langkah versi pendeknya. Kemudian langkah-langkah secara umum dalam membuat komik yaitu antara lain yang pertama mempersiapkan media, ya, atau alat dan bahan, kemudian membuat skenario, yaitu komik memerlukan skenario berupa teks. Skenario merupakan hal yang menjabarkan ide, dasar, alur cerita, konflik, penggarapan setiap karakter, latar belakang, tokoh, hingga menggambarkan lokasi kejadian. Jadi ini versi lengkapnya teman-teman, ya. Kemudian menyusun storyboard, ya. Apa itu storyboard? Yaitu alat bantu untuk menyalurkan ide cerita ke dalam bentuk visual, ya. Jadi cerita, kemudian kita ubah cerita itu menjadi sebuah bentuk visual atau sebuah gambar. Bentuk storyboardnya berupa panel-panel, ya, bergambar, berisi visualisasi adegan dan dari skenario. Kemudian yang kelima yang keempat, ya, harusnya sini. Kemudian di sini harusnya ketiga. Kemudian yang keempat yaitu membuat sketsa. Wujudnya tidak jauh berbeda dengan storyboard. Kemudian yang kelima yaitu mewarnai komik. Jadi mewarnai komik merupakan tahap yang cukup penting, ya, dalam membuat komik. Komik dapat diwarnai secara manual maupun digital. Jadi teman-teman, teknik membuat komik itu dibagi menjadi dua, ya teman-teman. Ada teknik manual dan teknik digital. Teknik manual itu sudah jelas menggunakan tangan kita, ya, semuanya walaupun menggunakan tangan, tapi kalau teknik manual ini murni menggunakan tangan, sedangkan teknik digital itu menggunakan bantuan komputer atau laptop dengan menggunakan aplikasi atau software Photoshop atau CorelDRAW. Kemudian teknik manual berarti mewarnai secara langsung menggunakan pensil. Nah, sudah jelas tadi, ya, pensil atau krayon atau tinta atau cat lukis dan alat pewarna lainnya.
Kemudian tahap yang terakhir dalam membuat komik yaitu finishing, yaitu merapikan secara detail bagian-bagian objek gambar baik dari segi bentuk maupun warna agar hasil komik semakin indah. Jadi itulah ada 6 langkah-langkah dalam membuat komik versi lengkapnya. Kemudian nomor 20. Nah, jadi sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa soal-soal di tahap 2 kemarin kebanyakan ditanyakan mengenai langkah-langkah. Langkah-langkah batik, langkah-langkah membuat komik, membuat poster, menggambar model, sablon. Nah, jadi penuh dengan pertanyaan langkah-langkah. Ditanyakan mengenai langkah-langkah membuat batik modern dengan cara tradisional. Versi pendeknya yaitu membuat motif, ya, kemudian mencanting motif pada kain batik, kemudian menyelupkan malam atau menghilangkan lilin. Jadi itu versi lengkap, versi pendeknya. Sedangkan ya versi panjangnya ya di sini sudah jelas saya mengambil di referensi di Google ya. Jadi berikut setiap tahap dalam menghasilkan kain batik yang indah dan bernilai. Yang pertama nyungging ya, merupakan tahap pembuatan pola di atas kertas. Jadi membuat pola dulu di atas kertas, kemudian japlak yaitu proses pemindahan pola dari kertas ke kain, kemudian ngelowong yaitu tahap melekatkan lilin dengan menyesuaikannya pada pola yang telah dibuat. Kemudian seni yaitu proses pemberian ornamen-ornamen seperti gambar bunga, tumbuhan atau gambar hewan. Kemudian ada nyolet, merupakan proses mewarnai dengan kuas. Kemudian mopok, itu menutup bagian yang telah diwarnai dengan malam atau lilin. Kemudian nembok, itu tahap untuk menutup bagian latar belakang pola yang tidak diwarnai. Kemudian ngelir, yaitu proses pewarnaan kain dengan merendamnya pada pewarna alami atau kimia secara menyeluruh. Kemudian ngelorot, ya, perendaman kain ke dalam air mendidih untuk meluruhkan malam. Kemudian ngerentesi merupakan proses pemberian titik pada kelowongan menggunakan canting ya dengan jarum tipis. Kemudian nyumri, penutupan bagian tertentu dengan malam. Kemudian tahap terakhir yaitu ngelorot. Itu tahap meluruhkan dan melarutkan malam pada kain. Dilakukan dengan memasukkan kain pada air mendidih. Jadi itulah langkah-langkah versi panjangnya teman-teman ya. Versi panjangnya dalam membuat batik modern. Nah, video soal selanjutnya nomor 121 ditanyakan mengenai, jadi yang nomor 121 ini jelas keluar teman-teman di tahap 1 maupun tahap 2. Apa soalnya? Apa ditanyakan? Yaitu baju adat yang menutup kepalanya menyerupai atap rumah atau kepala kerbau, yaitu baju adat yang berasal dari daerah mana? Yaitu berasal dari Sumatera Barat, lebih tepatnya di Minangkabau. Itu merupakan salah satu ciri utama dari pakaian khas Minangkabau yang terletak pada kepalanya. Jadi ciri khas pakaian adat dari Sumatera Barat yaitu tepatnya di Minangkabau, di bagian kepalanya yang menyerupai atap rumah atau kepala kerbau. Oke, kita lanjut nomor 122. Teman-teman, sorry. Kita lanjut. 122. Tahap dalam bernyanyi atau olah vokal, itu yang pertama pemanasan dulu, kemudian postur tubuh atau kemudian postur tubuh saat bernyanyi, tahap-tahap yang harus diperhatikan yang dimaksud ini ya. Kemudian teknik pernapasan, kemudian kemampuan artikulasi, cara pengucapan kata demi kata, kemudian menguasai intonasi ya. Kemudian yang terakhir itu teknik vibrasi. Di video sebelumnya sudah saya tampilkan teman-teman, saya tampilkan lagi di sini karena apa? Karena soal yang di tahap 1 dan tahap 2 itu tetap dia keluar. Oke. Nomor 123, yaitu 5 persyaratan latihan untuk mengukur kualitas pemain menurut Arthur Wright. Itu yang pertama,
sensitif. Apa arti sensitif? Yaitu mudah memahami aktor yang diperankan. Kemudian yang kedua yaitu sensibel, yaitu sadar ya akan yang baik dan yang buruk. Kemudian yang ketiga, kualitas personal yang memadai. Kemudian yang keempat yaitu daya imajinasi yang kuat. Kemudian yang terakhir yaitu stamina fisik dan mental yang baik. Itulah persyaratan latihan untuk mengukur kualitas menurut Edward Wright. Oke, kita lanjut nomor 124, yaitu ditanyakan mengenai mengubah objek ya yang nyata menjadi sebuah karya seni baru. Ditanyakan mengenai ya mengubah gambar objek di alam sekitar ya menjadi gambar hiasan yang dapat diterapkan pada media dua dimensi melalui proses stilasi atau stilir. Jadi stilir itu artinya mengubah gambar atau pola dari objek nyata menjadi gambar hiasan ya, menggambar hiasan. Istilahnya sama seperti deformatif ya. Kemudian nomor 125 ya, bagaimanakah gerakan atau pemanasan sebelum melakukan pementasan teater? A. Membaca naskah atau lakon. Kemudian B. Latihan intonasi. Kemudian yang C. Latihan konsentrasi. Atau yang D. Lari-lari di tempat. Nah, bagaimanakah gerakan pemanasan sebelum melakukan pementasan? Setelah saya cari jawabannya, ternyata pemanasan yang dilakukan sebelum pementasan teater itu yang tepat adalah lari-lari di tempat. Nah, sebelum memulai melakukan pementasan, diawali dengan lari-lari di tempat atau berpindah tempat. Lari dibuat variasi agar tidak membosankan. Nah, tujuan dari pemanasan, tipe ini teman-temannya, pemanasan ini agar seorang aktor tidak kaku dalam bermain di atas panggung untuk memerankan tokoh yang ada di dalam naskah atau lakon. Dan seorang aktor harus bermain dengan lentur dan tidak kaku di atas panggung. Jadi gerakan yang tepat pemanasan yang dilakukan sebelum pementasan yaitu lari-lari di tempat. Biasalah kita merenggangkan otot-otot agar kita tidak kaku dalam pementasan atau di atas panggung. Oke, itu saja teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Jika teman-teman yang ingin belajar lagi silahkan cari di video sebelumnya. Kemudian kalian klik aja channel ini, kemudian buka di bagian video. Dan di sana sudah banyak saya upload mulai dari nomor 1 sampai sekarang nomor 125. Mudah-mudahan teman-teman yang ujian tahap 3 besok, walaupun jadwalnya belum keluar, saya doakan teman-teman lulus, bukan saja lulus, dan mengisi formasi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.